Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prasetyo. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang SQL, sintaks SQL dasar, perintah SQL dasar, melalui dengan cara mengakses database di XAMPP di PHPMyAdmin dengan menggunakan CMD. Yang pertama, kita buka XAMPP-nya, XAMPP Control Panel. Kemudian kita start bagian Apache dan MySQL sampai berwarna hijau. Nah, sampai tidak error. Kemudian kita buka CMD-nya. Di CMD pertama kita harus mengakses file XAMPP yang ada di laptop kita. Kita taruh ada di mana. Di sini di laptop saya berada di D, jadi kita harus keluar dari folder C. Terus masuk ke folder D. Sudah masuk, kemudian akses XAMPP-nya. Enter saja. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam database-nya MariaDB yang ada di exam. Kemudian kita lihat yes. Nah, di sini ada beberapa database. Dalam video ini saya akan menghapus database perpustakaan dan memasukkannya lagi. Jadi kita hapus dulu. Drop database. Kita lihat lagi. Nah, database perpustakaan sudah tidak ada, sudah terhapus. Kemudian kita buat lagi. Lihat database. Sudah, kita lihat lagi. Sudah ada di sini, sudah dibuatkan, sudah tercreate. Lalu kita gunakan database perpustakaan, kita masuk ke database perpustakaannya. Nah, sudah berada di dalamnya. Di sini dalam database perpustakaan ini saya akan menambahkan tabel buku, tabel anggota, dan juga tabel peminjaman. Kita lihat dulu isinya. Tabel. Tabels kurang S. Masih empty, masih kosong. Lalu kita buat, langsung saja kita buat tabel yang pertama, yaitu tabel buku. Kita copy saja. Paste. Oke. Lalu kita copy tabel yang kedua, yaitu tabel anggota. Paste. Oke. Tidak ada error. Kemudian tabel yang ketiga, yaitu tabel peminjaman. Paste. Oke, error. Skill syntax. Oh, before I can try.
Ada tipu dikit ternyata. Oke. Pas. Enter. Nah, sudah. Jadi yang pertama ada tabel buku yang berisi kolom ID buku dengan tipe data integer dan termasuk primary key. Terus ada kolom judul dengan tipe data varchar yang berukuran 255. Terus ada kolom penulis dengan tipe data varchar juga dengan ukuran 255. Terus ada kolom tahun terbit yang bertipe data integer. Lalu pada tabel anggota terdapat 4 kolom, yaitu kolom ID anggota dengan tipe data integer dan termasuk primary key. Kemudian ada kolom nama dengan tipe data varchar 255. Lalu ada kolom alamat dengan tipe data varchar 255 juga. Lalu ada kolom telepon dengan tipe data varchar dengan panjang ukuran 20. Kemudian tabel yang ketiga ada tabel peminjaman. Dalam tabel peminjaman ada kolom ID peminjaman dengan tipe data integer dan termasuk primary key. Kemudian ada kolom ID buku dengan tipe data integer, ID anggota tipe data integer. Terus kolom tanggal peminjaman dengan tipe data date untuk tanggal. Lalu ada kolom tanggal pengembalian yaitu tipe data date. Terus ada foreign key untuk ID buku dan reference ke ID buku pada buku. Lalu ada foreign key ID anggota dengan reference anggota untuk ID anggota. Coba kita lihat isinya. Nah, dalam database perpustakaan sudah ada 3 tabel yang saya masukkan tadi, yang saya create tabel tadi. Kemudian kita masukkan isi dari tabel buku yang pertama. Isi dari tabel buku. Kita copy saja. Insert. Titik koma. Copy. Paste. Coba kita enter. Berhasil. Di sini saya memasukkan isi dari kolom ID buku, judul, penulis, dan kolom tahun terbit dengan nilai. Ada 5 record di sini. Yang pertama ada ID buku yang pertama di buku 1, yaitu judulnya Bintang dan penulisnya Dimas tahun 2023. Lalu ada ID buku yang kedua ada Langit dengan penulis judul Langit dengan penulis Tio tahun 2022. Lalu ada ID buku yang ketiga yaitu ada judul Sendal dan penulis Pras di tahun 2023. Lalu ID buku 4 dengan judul Sepatu, penulisnya Dims di tahun 2023. Dan ID buku 5 dengan judul Jas Hujan, penulisnya Yo di tahun 2023. Selanjutnya kita masukkan data dari tabel anggota. Kita paste saja. Di sini saya menambahkan 5 record dari tabel anggota, yaitu ID anggota, nama, alamat, telepon masing-masing. Yang pertama ada ID anggota 1 yaitu bernama Dimas Prasetyo. Terus ID dengan alamat Surabaya, telepon sekian. Lalu ada ID anggota kedua dengan nama
Pak Charles Gunawan, yaitu dengan alamat Yogyakarta. Terus ada ID anggota ketiga dengan nama Kak Gilang Alista dengan alamat Lampung. Lalu ID anggota keempat ada Kak Renata dengan alamat Jakarta, dan ID anggota kelima ada Kak Dwindi dengan alamat Bandung. Kita enter, kita error. Oh, kurang, tanda petiknya kurang. Enter. Nah, jadi sudah saya masukkan tersebut isi dari dua tabel, yaitu tabel anggota dan tabel buku. Coba kita lihat. Kita coba. Select bintang untuk melihat isi semuanya dari tabel buku. Titik 2. Nah, sudah masuk di sini. Lalu coba kita lihat di tabel anggota. Bintang from anggota. Nah, sini sudah tertambah semua yang saya masukkan tadi dengan perintah insert into anggota, lalu nama kolomnya dan values-nya. Kemudian kita lakukan, coba kita lihat anggota, deskripsi dari tabel anggota. Jadi di sini masih ekstra, dalam ekstra masih kosong, dan default masih nol semua. Lalu di sini selanjutnya saya akan menambahkan tentang yang namanya auto increment pada ID anggota, supaya ini bertujuan supaya jika ID anggota ini kosong atau nol, dia bisa langsung otomatis mengisi dengan angka jika ID anggotanya itu kosong. Coba kita hapus dulu ID anggotanya dengan perintah alter tabel dan Oke, di sini berhasil. Jadi saya menggunakan perintah alter tabel pada tabel peminjaman untuk menghapus foreign key pada peminjaman IBFK yaitu 2. IBFK 2. Selanjutnya kita
menekan alter tab juga, anggota, tabel anggota, anggota, auto, common. Jadi di sini saya sudah masukkan auto increment di dalam ID anggota dengan menggunakan perintah alter untuk memodifikasi kolom dari ID anggota. Tadi kan kita udah hapus yang ini 1, 2, 3, 4, 5, kita tambahkan lagi. Add pinjaman kedua anggota harus anggota anggota, enter. Oke, berhasil. Saya berhasil untuk menambahkan add-nya tadi, yaitu ID anggota tadi. Cara ceknya yaitu kita tes saja, insert, kita tambah record baru dengan ID anggota yang kosong, apakah akan langsung ke angka 6 atau tetap 0, yaitu kosong. Insert itu anggota, alamat, value, kita isi 0 untuk ID anggotanya, isi nama, Setio, lalu untuk alamatnya Surabaya, lalu nomor telepon 8. Oke, kita enter. Sudah berhasil. Coba kita cek dengan kita select, kita lihat from tabel anggota. Titik 2. Nah, di sini langsung dengan angka 6, padahal saya tadi mengisinya dengan 0. Itulah fungsi dari auto increment yang saya tambahkan tadi. Jadi sebelum
memasukkan auto increment, kita harus menghapus ID anggota yang sudah ada tadi. Lalu kita masukkan ID auto increment, kemudian kita masukkan lagi ID anggota yang tadi. Jadi sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.